Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita untuk kita ilmui, dan mudah-mudahan dengan kita membahas pada kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk istiqomah di atas jalan ilmu. Tema pada kesempatan kali ini insya Allah ta'ala adalah tentang manajemen harta dalam pendidikan, atau bagaimana kaitan antara harta dengan pendidikan, agar harta kita yang telah kita terima dari Allah itu berkah, maka kita juga harus mengelolanya sesuai dengan ilmu. Agar harta yang Allah berikan kepada kita menumbuhkan kebaikan, maka kita pun harus mengeluarkan harta itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Ada harta yang kemudian wajib dizakati, ada harta yang kemudian kita berikan kepada orang lain dalam bentuk infak, atau mungkin apabila kita diberikan kelonggaran, kita berikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah harta, ketika seseorang tidak bisa memanage, maka itu akan bisa menjadi petaka, bisa menjadi bencana. Maka kita tentunya adalah harus hati-hati dengan harta yang kita terima ini. Ketika harta yang kita cari misalkan bersumber dari mata pencaharian yang dalam kacamata Islam misalkan mengandung syubhat, maka kita pun harus berhati-hati. Berarti saat itu penghasilan kita akan terkontaminasi dengan syubhat. Ketika kita gunakan untuk konsumsi harian, beli makanan, beli minuman, untuk kepentingan hidupnya kita, maka kemungkinan kita sangat susah dan sulit untuk kemudian istiqomah dalam kebenaran. Kenapa? Karena diawali dengan harta yang kotor, harta yang mengandung syubhat, atau ada ketidakjelasan antara halal dengan haramnya. Maka kita harus pastikan pekerjaan kita dalam tinjauan syar'i adalah tidak bermasalah, sehingga nanti adalah harta yang kita dapatkan dari profesi kita benar, halal. Sehingga ketika misalkan kita gunakan untuk pembiayaan anak-anak kita, untuk sekolah, untuk belajar, untuk membiayai perkuliahan, insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Fenomena di masyarakat ketika misalkan ini sangat erat sekali. Jangan sampai kemudian kita berpikir yang parsial, yang tidak komprehensif, yang tidak holistik, yang tidak menyeluruh, yang akibatnya adalah orang itu memahami Islam sepotong-sepotong. Ya, terkait dengan harta, Islam itu membahas. Ya, bahkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah anakmu menjadikan kamu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah ketika seorang mukmin itu benar-benar dalam posisi iman yang tepat sesuai dengan ilmu, maka dia akan bisa mengelola anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya. Kemudian menggunakan harta juga pada pos-pos yang memang dibenarkan. Dan ciri keimanan seseorang baik adalah ditentukan dengan bahwasanya orang itu tidak lalai dalam masalah harta dan tidak lalai dalam masalah anak. Karena dua-duanya adalah amanat yang harus dikelola dengan baik dan dimanage dengan baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sampai kita lalai dengan harta kita. Boleh kita punya harta banyak, boleh, tapi jangan lalai. Ciri tidak lalai adalah kita kemudian menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat setelahnya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut
fayaqul ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika seseorang telah diberikan sama Allah kesempatan untuk berinfak, dia tidak gunakan kesempatan itu. Tiba-tiba lebih dulu kematiannya datang. Kemudian maka orang ini akan meminta dispensasi kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami 1 menit, 2 menit, 5 menit, agar kami menjadi orang yang solih, agar kami menjadi orang yang bersedekah. Ini adalah permohonan orang-orang yang kepepet, bahasa kita, terdesak. Kenapa? Karena sudah dikasih sama Allah kesempatan, namun dia tidak menggunakan. Terkait dengan pendidikan dan harta, ini sangat erat sekali. Kita coba akan kupas dari pemaparan Rasulullah SAW dalam banyak hadis, di mana Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya, saya hanya akan memberikan beberapanya saja, yaitu ketika Rasulullah SAW di waktu paginya, setiap hari di waktu pagi Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala beberapa poin. Di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 poin ini yang kemudian selalu Rasulullah minta kepada Allah. Pertama adalah ilmu. Ini kaitannya dengan pendidikan. Kemudian warizqan, rizki yang baik. Ini kaitannya dengan harta. Meskipun yang namanya rizki itu tidak melulu harta, kesehatan, teman yang baik, pekerjaan yang baik, keturunan itu juga termasuk rizki. Tapi di sini warizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi dalam permohonannya Rasulullah itu mengkaitkan antara rizki dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak mungkin orang itu dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang terdidik dan bisa melahirkan kesolihan kecuali bersumber dari harta yang bersih. Harta yang banyak boleh, tetapi harus kita pastikan itu thayyib, itu bersih, tidak ada campur dengan yang haram. Ketika yang haram bercampur dengan harta yang bersih, maka menyebabkan kebinasaan ataupun harta yang tadi terkumpul tadi menjadi kurang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan ada kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya sebagai zakat, ya, dan itu ditunaikan setiap tahunnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW 2 orang. Ini yang kemudian kita harus paham bagaimana Islam memandang posisi orang yang diberikan oleh Allah keluasan rizki. Ya, jadi jangan sampai nanti kemudian kita berpikir bahwasanya rizki yang kita cari itu adalah karena kepintaran kita, kejeniusan kita, keahlian kita. Karena kita ahli, maka rizkinya banyak. Karena orang itu tidak terdidik, maka misalkan kita mengatakan dia tidak dapat rizki. Enggak. Yang namanya rizki sudah ditentukan oleh Allah besarannya dan bagiannya. Al-Quran sudah membahas itu dalam beberapa surat. Nah, terkait dengan masalah rizki ini, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW membawa adiknya. Dia mengadukan kepada Rasulullah. Kana akhwani ala ahdi Rasulillahi SAW. Ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW di masa Rasulullah, dia hidup dan bertemu dengan Rasulullah. Yang pertama adalah kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang satu datang kepada Rasulullah. Dalam hal ini maksudnya adalah datang kepada Rasulullah untuk belajar ilmu. Wa kana al-akhar yahtarif. Dan yang satu lagi kakaknya itu dia tidak bersama Rasulullah. Dia harus membiayai adiknya, memenuhi kebutuhan hariannya, karena dia harus fokus bekerja dan adiknya harus fokus belajar sama Rasulullah. Artinya apa? Pembiayaan ini diberikan oleh kakaknya dengan dia bekerja. Dan kakaknya ini komplain kepada Rasulullah. Wa kana al-mukhtarif yashtaki an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bekerja tadi menyampaikan kepada Rasulullah tentang keluhannya. Enak nih, adik saya hanya bisa belajar, sementara kami harus bersusah payah mencari nafkah, memberikan pembiayaan dan seterusnya.
Kemudian apa komentar Rasulullah? La'allaka turzaqu bih. Bahwasanya kamu mendapatkan rizki dari Allah itu adalah karena engkau mengeluarkan harta kamu untuk membiayai adik kamu. Artinya apa? Bahwasanya insya Allah Ta'ala ketika seseorang ya benar-benar dia tidak bakhil. Ya. Kalau yang terjadi di masyarakat barangkali ya, ada seorang anak yang dia sekolah di sebuah sekolahan Islam atau mungkin pondok pesantren. Kok kalau misalkan orang tuanya bakhil untuk memberikan pembiayaan, maka ini jadi pertanyaan. Padahal ketika dia insya Allah dalam hal ini bersungguh-sungguh untuk memberikan pembiayaan untuk anaknya yang mondok misalkan, atau yang sekolah, apalagi sekolah Islam, maka jangan sampai bakhil. Karena insya Allah, Allah akan berikan rizki yang lain yang lebih baik. Dan dengan perantaraan seperti itu adalah kita akan menjadi lebih mudah kemudian mendapatkan peluang-peluang rizki yang lain yang Allah akan datangkan. Tapi berbeda dan akan berkebalikan ketika seseorang misalkan dia saja misalkan ketika anaknya sekolah di A, B, C dan seterusnya, padahal itu tidak ada orientasi akhiratnya, dia habiskan dengan biaya yang sangat besar. Sementara misalkan yang belajar tentang Islam, belajar tentang agama, dia kok hitung-hitungan, bahasa kita seperti itu, maka ini adalah mindset yang keliru. Dan itu ada di masyarakat, itu seperti itu ada. Maka kami sampaikan bahwasanya kelonggaran rizki kita yang Allah berikan kepada kita itu juga dipengaruhi kemana pos kita mengeluarkannya. Jadi jangan sampai misalkan rizkinya banyak, kemudian pengeluarannya di tempat yang tidak benar atau di pos pengeluaran yang salah, maka ini akan berdampak dengan keberkahan dan seterusnya. Jadi kami menyampaikan dalam forum kali ini agar kita benar-benar pertama adalah memastikan rizki kita adalah rizki dari penghasilan yang halal, profesi yang bersih, yang jauh dari syubhat. Kemudian kita wajib membelanjakan itu di tempat-tempat yang Allah berkahi. Kemudian kalau kita berbicara masalah harta dan pendidikan, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jadi Rasulullah memberikan kepada kita mindset yang benar tentang harta, ya. Bahwasanya harta yang akan memberikan faidah untuk seseorang adalah harta yang diinvestasikan untuk Islam dalam bentuk misalkan wakaf. Ketika Rasulullah berbicara tentang sedekah jariyah, ini adalah maksudnya wakaf. Jadi kita punya harta misalkan kita belanjakan kepada sebuah lembaga, kita berikan harta itu dalam akad wakaf, dan wakaf ini sangat beragam jenisnya. Misalkan kita punya harta banyak, kita ingin memberikan wakaf tunai kepada sebuah lembaga, dan lembaga itu mengelola dalam usahanya untuk pengembangan dan pembiayaan sekolahnya, pesantrennya, lembaga dakwahnya, maka ini termasuk harta yang insya Allah diberkahi dan salah satu jenis wakaf. Atau misalkan kita memberikan pinjaman ke seseorang, tapi orang itu diberikan kesempatan untuk mengembangkannya, dan kita mengatakan kami hanya memberikan manfaatnya, tapi uangnya tetap kami tarik. Ini juga termasuk salah satu jenis wakaf manfaat atau wakfu manafi'il a'yan. Islam sangat luas sekali. Jadi ketika kita berbicara masalah harta dan harta kita ingin menjadi investasi akhirat kita, maka kita gunakan harta itu, misalkan salah satu jenisnya adalah untuk wakaf atau untuk infak. Itu adalah salah satu investasi yang sangat bagus. Kemudian berikutnya adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ini juga berbicara tentang pendidikan. Bahwasanya pendidikan Islam akan maju itu bisa didukung dan harus didukung dengan pembiayaan juga. Pembiayaan ketika itu lancar di sebuah lembaga pendidikan Islam, maka insya Allah guru yang akan mengajar, dia tidak akan berpikir keluarganya mau dikasih apa. Dia sudah tenang, dia sudah nyaman. Maka dia akan fokus memberikan layanan yang terbaik
pendidikan kepada anak-anaknya. Dan ini tentunya adalah harus kerjasama semua pihak. Bahkan kalau dalam masalah Islam ya, ketika kita berbicara masalah pendidikan, tidak layak. Contohnya pendidikan itu dibisniskan, rumah sakit itu dibisniskan. Lalu bagaimana pembiayaannya? Pembiayaannya adalah dari orang-orang kaya yang misalkan dia punya harta, dia berikan wakafnya itu, hartanya itu, kemudian di sana ada pengelola, dan pengelola ini yang mengembangkan dan seterusnya. Artinya, jihadnya orang-orang yang punya harta, jihadnya orang-orang yang kaya, itu adalah melalui hartanya. Jadi, bukan kita memaksa guru misalkan, dia suruh berjuang mati-matian, sementara mohon maaf, orang-orang kaya tidak mau mendukung dengan hartanya. Maka ini perlu kolaborasi, perlu kerjasama semua pihak, dan tentunya adalah kita bisa maju, kita bisa berjaya dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dengan kita berkolaborasi, punya program, punya rencana dalam kebaikan dan hal-hal yang nanti menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan fitnahnya harta dan fitnahnya ilmu, ya, ketika ilmu tidak diamalkan itu menjadi fitnah. Ketika harta dibelanjakan di tempat yang salah, di pos pengeluaran yang salah, itu juga menjadi fitnah. Ketika harta dicari dari sumber yang keruh, sumber yang syubhat, sumber yang haram, itu juga menjadi fitnah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kakinya manusia itu tidak akan mampu bergeser, tidak akan mampu bergeser, tidak mampu berpindah dalam posisi manusia sedang ditanya dan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan yang akan ditanya pertama kali adalah tentang an umrihi fima afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Yang kedua adalah an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya dia gunakan untuk apa, dia ajarkan, dia amalkan apa tidak. Kemudian berikutnya adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, itu tentang hartanya. Jadi harta, ilmu, ya itu dalam beberapa penjelasan Rasulullah itu selalu terkait. Harta, pendidikan juga terkait, maka tidak bisa dipotong-potong. Ya, ketika kita berbicara pendidikan, maka tidak akan lepas dari pembiayaan. Pembiayaan itu adalah harta. Nah, ini jihadnya orang-orang yang sangat punya potensi, baik orang kaya ataupun orang yang berilmu. Kemudian berikutnya adalah an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya. Kalau dalam riwayat yang lain menjelaskan an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya atau tentang tubuhnya. Dia gunakan anggota tubuhnya untuk apa? Apakah untuk hal-hal yang maksiat ataupun yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita harus kemudian selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, karena di dalamnya banyak petunjuk. Dan insya Allah ketika kita bersama orang-orang yang punya ilmu, hidup kita selalu dibimbing dengan ilmu, maka hidup kita akan semakin terarah dan kita tidak akan mengalami disorientasi. Hidupnya kita jelas, harta yang kita miliki juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau bahasa dunia administrasi ada SPJ-nya, surat pertanggungjawaban. Kita juga nanti akan diinterogasi, kita akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan dengan puasa dan qiyamul lail, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal kita, seluruh kebaikan kita, dan seluruh pemberian kita untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, bertakarub kepadanya, diterima amal-amal kebaikan kita dan dijauhkan dari api neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد، ما أنت تريد أريد.